KPK mempunyai opsi kewenangan ya Bang, bukan opsi kewenangan lagi. Memang ketika orang datang panggil 2 kali tidak hadir, tentu ada tindakan penyidik ya, melakukan penangkapan misalnya, itu yang pertama. Penyidik harus segera kan? Harus segera. Ya. Hari Kamis ya Pak Hasto datang lah, kan panggilannya juga kedua, gitu kan. Toh KPK kan juga dia bisa mengajukan lagi bahwa jangan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini setelah hampir 2 minggu rasanya ya tidak aktif di perekaman kembali. Dan sekarang kita berbincang dengan Yudi Purnomo Harap. Apa kabar Yud? Alhamdulillah baik Bang. Kita mau bicarakan terkait dengan masalah korupsi nih Yud. Oke. Isu-isu belakang ini yang terlewat beberapa waktu yang lalu menarik untuk dibincangkan kembali ya. Siap. Dan tentunya kita masih hangat ya terkait dengan putusan pra-peradilan yang dimohonkan oleh Hasto ya. Ini satu hal ya dan kemudian yang menarik adalah putusannya tidak dapat diterima gitu ya. Dan yang menjadi persoalan adalah karena 2 sprindik ya atau 2 penetapan tersangka yang dimohonkan dalam satu putusan dan kemudian hakim memandang bahwa itu tidak bisa diterima. Gimana Yudi punya catatan-catatan apa soal pra-peradilan kemarin Yud terkait Hasto? Ya saya pikir ya memang haknya Hasto ya kemarin mengajukan pra-peradilan dan sidang pun juga sudah berlangsung dan kita masyarakat Indonesia bisa melihat ya secara live di YouTube saya lihat, saya juga beberapa kali menyaksikan gitu ya Bang ya, untuk melihat gimana jalannya ya. Dan kalau kita lihat dalam prosesnya ini kan memang sangat menarik ya, bahwa ada 2 hal yang sangat penting. Yang pertama ya KPK sepertinya memberikan kesempatan lah kepada Hasto untuk melakukan pra-peradilan sekaligus menghormati pengadilan sehingga KPK selama proses pra-peradilan yang pertama ini ya kan dia tidak melakukan suatu tindakan apapun ya terkait dengan kasusnya Hasto ya, termasuk memanggil gitu kan, menahan dan sebagainya. Dan kita melihat dari awal persidangan pun ya permohonan juga disampaikan ya, kemudian dijawab oleh KPK dan kemudian dari pihaknya Hasto mengajukan saksi ada 2, kemudian ada ahli juga, kemudian KPK pun juga mengajukan ahli dan masing-masing kan mengajukan bukti tertulis Bang. Dan dari dalam pengajuan keterangan ahli ataupun saksi ya kan saling bertanya-tanya kan, KPK nanya, ini nanya, hakim pun bertanya, pihak Hasto bertanya. Artinya kan nggak ada yang menurut saya tidak netral lah pengadilan ya. Kemudian ya hakim pun memutuskan ya. Ya ketika memutuskan ya tentu ya pasti ada pihak yang dimenangkan, ada pihak yang dikecewakan. Jadi putusannya kan artinya tidak diterima. Memang kalau kita bicara masalah hukum kan ini obscurable gitu kan, kabur dan sebagainya. Walaupun ya saya juga terkadang kan melihat ini kan yang maju itu kan pengacaranya Hasto ini kan bukan pengacara yang kaleng-kaleng gitu ya. Namanya kan sudah terkenal lah, kita sendiri kan sama Pak Magdir aja kan sudah berapa kali lah ya kan di KPK gitu kan. Kemudian Pak Todung, artinya sebenarnya saya pun juga berharap putusnya tegas terima atau tolak ya, karena apalagi kan kita melihat bahwa persidangan sudah ini masuknya material adalah material ini ya pra-peradilan ya, bukan materi pokok perkara ya, artinya materi yang dimohonkan ya terkait dengan formilnya itu. Nah kemudian selanjutnya bahwa ketika hakim pun sudah memutuskan bahwa ini NO, ya saya pikir semua pihak harus menerima ya, walaupun kemarin saya lihat kan dari pihak Pak Hasto pengacaranya kan tidak menerima gitu ya putusan itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa kalau seperti ini kan sebenarnya pihak Pak Hasto punya hak lagi ya untuk mengajukan. Namun saya melihat lebih jauh lagi bahwa sama seperti petinju ya Bang, ketika ada orang yang
dia mendapatkan gelar, ya kan, gelar juara dunia misalnya, kemudian ada orang yang ingin bertanding, ya ketika pun misalnya seri, ya itu kan tetap gelar juara di dia, ya kan, apalagi dia menang gitu ya. Tapi kan saya lihat hakim ini sepertinya ya memberikan kesempatan ya kepada pihak KPK untuk menyelesaikan kasus korupsinya, perkara pokoknya ke sidang pengadilan. Itulah sebabnya dia memberikan putusan NO ini. Karena hakim ini kita tahu Pak Juyamto ini kan juga hakim tipikor Bang. Beliau tentu sudah memahami perkara ya, bahwa kemarin emang ada yang menarik ketika KPK bukan hanya menjawab permohonan dari pihak Hasto terkait dengan formil, tetapi juga memberikan jawaban terkait dengan perkara pokoknya, bagaimana perbuatan Hasto di kasus suap, perbuatan Hasto di kasus perintangan penyidikan, dan bahkan kejadian-kejadian yang di luar kasus OTT ya, artinya ketika ada yang di PT IKA dan sebagainya. Terakhir Bang, lengkap semua itu. Lengkap semua. Terakhir Bang, bahwa dengan putusan ini setidaknya KPK mempunyai penguatan terkait dengan sprindik yang mereka lakukan, dan ketika pun Pak Hasto mengajukan kembali praper seperti yang sekarang kita lihat, dan dari PN Jaksa pun sudah menyampaikan nanti sidang pertama di tanggal 3 ya, masing-masing sprindik gitu ya. Jadi kemarin kan putusannya adalah tidak boleh ada 2 sprindik dalam satu peradilan, yang satu peradilan yang nanti akan membingungkan hakim gitu. Walaupun bagi saya kan sebenarnya nggak bingung juga gitu kan. Tapi ya sudahlah, hasilnya sudah diputuskan dan kita pun menghormati ya, karena kalau tadi saya katakan sebenarnya saya pengen tegas terima atau tolak gitu kan. Kalau diterima kan tentu KPK juga bisa menaikkan lagi sprindiknya gitu Bang. Jadi itulah yang terjadi. Artinya sekarang penyidikan KPK tetap sah ya, dan sekarang KPK pun juga sudah memanggil untuk panggilan kemarin tidak hadir gitu ya, akan dipanggil lagi. Tadi saya baca berita hari Kamis untuk panggilan kedua Bang. Jadi statusnya sekarang, statusnya Hasto itu selain dia tetap menjadi tersangka, ada 2 Bang. Pertama dipanggil hari Kamis ya, sebagai tersangka panggilan kedua. Yang kedua pra-peradilan dia untuk masing-masing kasus ini, artinya 2 pra-peradilan akan dilakukan pada tanggal 3 Maret 2025. Begitu Bang. Ya, menarik sekali ya. Memang kalau kita lihat pra-peradilan ya, kalau untuk 2 kasus ya. Ini saya nggak tahu apakah pernah dilakukan pra-peradilan untuk 2 kasus digabung apa tidak, saya belum tahu. Tapi memang alasan yang disampaikan oleh hakim ini kan disampaikannya setelah pemeriksaan selesai semuanya ya. Saya nggak ngerti, mungkin hakimnya masih nimbang-nimbang ini gimana ya, tolak nggak ya, akhirnya tolak lagi gitu kan. Atau memang mau diperiksa dulu sebetulnya pembuktian atau persoalannya separah apa gitu. Bisa jadi ya, ini duga-duga. Iya Bang, ya kan kita analisis. Kalau ternyata persoalannya nggak signifikan atau nggak ada permasalahan, akhirnya memang ada masalah di awal, yaitu masalah formil, maka ditolak dengan alasan formil itu. Bisa jadi seperti itu. Tapi terlepas dari itu ya, memang kalau kita lihat kasusnya Hasto ini kan kasus suap ya. Suap yang mestinya suap itu kan pembuktiannya nggak terlalu lama ya. Betul Bang. Dan yang kedua, kasusnya adalah kasus terkait dengan obstruction of justice, menghalang-halangi penyidikan lah gitu ya. Ini juga kasus yang nggak perlu lama gitu. Betul kan. Bang. Jadi dengan adanya panggilan kemarin, dan ternyata di hari panggilan itu Hasto melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan kembali, permohonan kembali untuk pra-peradilan, dan sepertinya dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu baru menjadwalkan tanggal 3 Maret ya. 3 Maret. Jadi paling nggak 2 minggu ke depan itu ya. Masih panjang. Belum lagi proses sidangnya kan biasanya kan ada persoalan di awal-awal itu. Memang sih setelah sidangnya berjalan 1 minggu sudah harus ada putusan ya. Betul Bang. Kalau biasanya suka mundur seminggu 2 minggu, paling enggak 3 minggu gitu. Jadi masih hampir sebulan setengah lagi gitu. Betul Bang. Jangan-jangan kalau proses perkaranya dijalankan udah selesai itu. Nah itu Bang. Jadi menurut saya, kenapa menjadi persoalan lagi dengan masalah formilnya, sedangkan materialnya juga harusnya sudah di penghujung ya. Betul.
Jadi saya juga berpandangan mestinya perkara pokoknya segera jalan. Kenapa? Ini menjadi persoalan juga begini. Iya Bang. Dalam upaya permohonan pra peradilan itu seringkali diperiksa secara detail proses pembuktian yang dimiliki oleh penyidik secara lengkap. Ya. Ini kan sama aja kemudian proses perkara pokok yang dibocorkan di depan gitu. Resikonya apa? Ada resiko kemudian upaya untuk menjauhkan bukti gitu, atau mengeliminir pembuktian yang sudah dipersiapkan. Ini bisa jadi permasalahan juga gitu. Apalagi kemudian sidangnya 2 kali dibahas ya. Nah, menurut saya memang perkara pokoknya harus cepat ya. Betul. Kalau perkara pokoknya cepat dibahas di sidang, sehingga kita bisa menyelesaikan persoalan ini tanpa ada gaduh-gaduh gitu. Betul Bang. Karena pokoknya adalah bagaimana fakta-fakta yang dibangun dalam pembuktian oleh penyidik dan tentunya nanti oleh penuntut kalau prosesnya di pengadilan itu bisa dibuktikan dengan jelas. Tapi kalau saya lihat nih sekilas dari beberapa konferensi pers yang disampaikan oleh KPK, begitu juga yang disampaikan dalam permohonan di pra peradilan. Fakta-faktanya cukup lumayan ya. Karena apa? Contohnya ada bukti chat katanya yang itu menggambarkan untuk menghilangkan bukti, dan itu kan masalah serius ya. Betul Bang. Pembuktiannya tentunya nggak terlalu rumit ya. Terkait dengan dugaan suap, itu kan mestinya bukti-buktinya juga sudah pernah diuji di perkara Wahyu Setiawan gitu. Jadi pembuktiannya mestinya nggak terlalu rumit. Jadi pandangan saya mestinya KPK ngapain nunggu gitu. Kalau kemarin nunggu oke lah gitu. Tapi kalau yang peradilan kedua ditunggu lagi, menurut saya nggak pas. Betul nggak jadi kalau pandangan saya begitu? Betul Bang. Jadi istilahnya kalau kita melihat kondisi yang ada, bahwa KPK pun sebenarnya kan sudah memanggil hari Senin kemarin. Artinya kan pasca putusan pra peradilan. Artinya KPK pun mau gerak cepat, dan ketika meminta penundaan karena kasus istilahnya mengajukan pra peradilan lagi, dan KPK pun tidak menerimanya ya, karena buktinya kan panggilan kedua di hari Kamis. Artinya kan ini masih jauh dari sidang praper ya. Artinya KPK juga ingin gerak cepat, karena KPK mempunyai opsi kewenangan ya Bang. Bukan opsi kewenangan lagi. Memang ketika orang datang panggil 2 kali tidak hadir, tentu ada tindakan penyidik melakukan penangkapan misalnya. Itu yang pertama. Penyidik harus segera kan. Harus segera. Kemudian yang kedua, tadi saya sepakat sekali dengan Abang bahwa sebenarnya kan perbuatannya bersama bukti-buktinya pun sudah disampaikan di sidang praper ya. Artinya kan sebenarnya pihak Hasto pun juga sudah melihat, wah ternyata ini loh nanti antara kutip calon dakwaannya. Dan kalau saya lihat sudah dibunyikan di situ, saya pikir perbuatannya sih kalau bagi saya sih sudah terlihat ya Bang. Jadi dan saya pikir juga tidak akan ada banyak lagi tambahan ya ketika nanti jadi dakwaan ya. Artinya tentu udah tinggal dilimpah saja. Mungkin itu strategi yang akan dilakukan oleh KPK ya. Bahwa ketika mereka memanggil lagi Hasto sebagai tersangka, tentu kita bisa membaca ini kesusahan KPK bahwa memang sudah tidak ada lagi yang mereka tunggu oleh KPK Bang. Ya termasuk pra peradilan ya ajukan saja, toh kemarin sudah mengajukan. Artinya sebelumnya kan KPK dibilang bahwa ini adalah pesanan, ini orderan ya kan sebagainya dari ketika di awal, dan KPK pun sudah ya tadi Pak Hasto pun sebenarnya udah pernah bisa sebagai tersangka dan tidak ditahan oleh KPK. Ya artinya KPK pun menghormati ya kan pra peradilan yang pertama dilakukan. Nah sekarang saya sepakat sama Abang, sudah tidak ada lagi kendala, tuntaskan kasus ini biar selesai. Benar sekali dengan Abang katakan, supaya tidak gaduh. Toh kasus ini juga bukanlah kasus yang sekarang gitu ya, masih sebelumnya kan juga ada putusan pengadilan juga, dan ada bukti-bukti baru yang ditemukan yang mengarah, dan perbuatannya pun sudah jelas gitu kan di pra peradilan kemarin. Artinya bahwa bagi saya tentu ini sangat penting juga bagi KPK, karena KPK juga tentu harus fokus lagi di tempat yang lain gitu ya. Walaupun kita paham sebenarnya kan tempatnya juga ada satgas juga, tapi kan tentu kan pemberitaan terhadap kasusnya Hasto ini kan akan menguras energi juga, gitu kan. Masih banyak kasus-kasus yang harusnya dipantau lagi. Jadi menurut saya Bang, kita tunggu hari Kamis, dan saya Bang masih berkeyakinan lah, Pak Hasto kan sering mengatakan kooperatif, penegakan hukum ya kan. Ya saya pikir, saya berharap
hari Kamis ya Pak Hasto datang lah, kan panggilannya juga kedua, gitu kan. Toh KPK kan juga dia bisa mengajukan lagi bahwa jangan ditahan dan sebagainya, kan serahkan aja sah saja. Jadi justru kalau dia tidak hadir lagi kan tentu malah akan menciptakan lagi kan keriuhan di ruang publik, gitu kan. Dan walaupun menurut saya tidak jadi masalah karena yang penting adalah penegakan hukum, bahwa ada keriuhan ya itu adalah konsekuensi logis gitu Bang, karena memang yang ditangani ini kan adalah high profile ya, seorang sekjen partai gitu ya. Jadi tentu ini akan menarik pemberitaan. Apalagi kita lihat bahwa KPK pun juga meraih kepercayaan publik tinggi survei Litbang ya, setelah sebelumnya itu malah jatuh di lembaga penegak hukum yang lain. Nah sekarang malah drastis nih, yang kita tahu bahwa hanya ada 2 berita, hanya ada 2 berita yang pada waktu survei ini ya pimpinan KPK baru. Ya tapi kan nggak terlalu banyak ya. Kedua kasus Hasto ini artinya sebenarnya bukan dibaca terkait dengan kasus Hastonya, tapi dibaca bahwa KPK akan dipercaya publik kalau menangani kasus korupsi. Gitu Bang. Ya, menarik sekali. Dan yang menarik gini ya, dengan adanya panggilan untuk hari Senin kemarin dan nggak hadir, itu KPK bukan membuat panggilan lagi untuk menjadwalkan kembali, tapi membuat panggilan kedua. Betul Bang. Artinya apa? Alasan yang disampaikan dalam suratnya yang intinya meminta penundaan itu oleh penyidik tidak dilihat sebagai hal yang bisa dipenuhi barangkali. Dan resikonya kalau panggilan kedua ini gak hadir, itu bisa ada beberapa opsi membawa bisa, melakukan penangkapan bisa, atau kalau dicari gak ketemu bisa bikin DPO. Betul. Kalau DPO dibuat, pra peradilan jadi nggak bisa diajukan, kan ada aturan tuh di surat edaran MA kalau nggak salah. Betul Bang. Itu membuat kalau posisi tersangka itu DPO, maka dia yang dinyatakan tidak berhak untuk mengajukan pra peradilan. Ini konstelasi ke depan ya, tapi tentunya kita bisa nerka-nerka. Siap. Semoga aja nanti prosesnya bisa berjalan. Dan yang selain ini kan ada satu hal yang menarik nih. Saya kemarin juga lihat ada pengajuan gugatan perdata yang diajukan oleh Agustina ya. Agustina Tio ya. Panggilannya Bu Tio. Ya, yang katanya orang dekatnya Pak Hasto kan ya. Tapi saya nggak tahu lah. Tapi menariknya adalah gugat perdata kepada penyidik terkait dengan apa yang dikerjakan. Jadi saya menarik sekali kok bisa begitu ya. Nah ini saya juga sebetulnya menyesalkan ya, kenapa kok gugatan perdata terhadap perorangan ya. Apalagi penyidik yang bekerja. Bahkan dalam konteks pidana sekalipun, seandainya dalam melakukan tugasnya ada konsekuensi pidana yang dia tidak melampaui batas kewenangan ya melakukan tugasnya, itu tidak boleh kemudian dipersoalkan dalam konteks itu. Ini hal-hal yang menarik ya. Terus kalau kemudian cara-cara seperti ini dilakukan, saya khawatir ini akan bisa mengganggu kesungguhan dan independensi dari penegak hukum ya untuk bisa bekerja secara profesional. Jadi punya pandangan apa soal itu? Ya bagi saya sih memang itu ada resiko ya Bang. Kita ingat Abang juga kita berapa kali Bang dilaporin ke polisi kan Bang. Ya sekarang kan tinggal bagaimana dari pengadilannya saja gitu kan, melihat walaupun pengadilan tidak bisa menolak kasus dan sebagainya, saya pikir kan bapak-bapak hakim di sana kan sebenarnya sudah paham lah gitu kan. Kan Rosa ini kan bekerja atas dan untuk nama pimpinan KPK gitu ya, bukan perorangan, bukan ini kan bukan perdata, artinya sama-sama mempunyai yang setara dalam hal misalnya perdagangan, kerjasama bisnis. Ini kan antara penegak hukum yang mendapatkan dia Rosa itu tidak akan menjalankan sebagai penyidik walaupun dia penyidik kalau nggak dapat sprindik. Ya kan kalau misalnya kemudian ada yang dilaporkan ya saya pikir ya memang harus dihadapi saja Bang ya. Tentu saya sepakat dengan Abang, tentu kan akan dilihat kadarnya. Ini maksudnya apa sih menggugat penyidik seorang gitu kan, Kasatgasnya lagi kan, apakah memang tujuannya murni karena memang ada perbuatan gitu kan, apalagi ini perdata ya atau memang ada yang lain ya. Tentu ini akan jadi catatan bagi saya buat KPK bahwa ya memang ini ada resiko gitu Bang, ketika dilaporkan ya memang menarik ya kenapa nggak ke Dewas. Kalau ke Dewas kan terkait dengan misalnya tingkah laku, ya kan, kode etik dan sebagainya. Atau misalnya kalau dia merasa diperlakukan. Pokoknya sudah dilaporkan ke Dewas nggak? Kayaknya yang lama itu Bang. Oh yang lama ya? Iya, yang saya memberitakan yang kasus yang lama itu kan. Ya misalnya kenapa nggak ke Dewas, ya kan, kenapa kemudian perdatanya di Bogor gitu, apakah domisilinya Rosa di sana gitu kan, seperti itu. Jadi tapi saya pikir KPK tentu paham ya bahwa mereka pun juga siap
membela Rosa, gitu kan, karena memang harus itu kan bukan hanya itu harus dibaca bukan hanya gugatan terhadap Rosa seseorang, tapi gugatan pada KPK sebagai institusi, seperti itu Bang. Ya kan, kemudian ya tentu ya ini harus dihadapi oleh KPK mau nggak mau, suka nggak suka ya, dan tentu KPK sudah mempunyai jawaban ya dari permohonan gugatan yang diajukan oleh Tio ini, tapi saya pikir dengan adanya gugatan ini ya setidaknya ya tentu Rosa bagi saya di jalan yang benar gitu kan, mungkin digugat sana gugat sini gitu ya. Yang pertama. Dan Tio ini kalau nggak salah pernah ini ya terlibat dalam kasus ini ya. Iya, dia terpidana juga. Terpidana ya. Ada peluang jadi tersangka di kasus ini di apa namanya obstruction of justice barangkali. Nah mungkin ada kaitan sama itu barangkali ya. Ya nanti kita lihat aja Bang, kan tentu kan ketika ada orang melakukan suatu tindakan hukum kan tentu dia punya analisis ya. Nah, tapi kemudian yang kedua ya saya pikir ya KPK nggak perlu takut lah gitu kan. Saya pikir tadi saya katakan Bang, sebenarnya dilaporkan, digugat itu kan udah makanan sehari-hari penyidik gitu kan. Kalau nggak ada begitu kayak kita nggak ada makan sayur asam tanpa garam gitu Bang. Jadi ya sudah, kita support aja lah kepada Rosa kalau emang jalan benar, toh nanti kan bukti-bukti terkait tuduhan pasti akan disampaikan gitu kan, akan terlihat seperti apa gitu kan, apalagi memang gugatannya fantastis ya, 2,5 miliar gitu kan. Oh gitu. Iya, saya lihat LKPN-nya Rosa aja nggak sebanyak itu. Oh, bisa bangkrut gitu ya, tapi ya sudah lah ya, namanya juga orang gugat, saya gugat abang juga bisa 100M gitu kan. Seperti itu ya. Iya, kita harap tolak urusan lain ya. Iya, lain ya, kita berharap terakhir Bang, Pak Hakimnya bisa bertindak adil, misalnya apakah memang itu adalah kompetensi absolut gitu kan, dan kalaupun memprosesnya ya saya pikir ini harus beliau harus membaca bahwa ini bukan sekedar Rosa sebagai perorangan gitu kan, tapi sebagai penyidik di KPK yang menjalankan tugas ya demi bangsa dan negara untuk memberantas korupsi, begitu Bang. Ya, menarik sekali. Dan kalau kita lihat soal pemberantasan korupsi ini kan beberapa kali di di forum-forum resmi Pak Presiden Pak Prabowo ya itu kan menyampaikan soal pemberantasan korupsi yang diharapkan bisa bekerja dengan optimal. Dengan sungguh-sungguh bahkan keras dalam banyak hal. Ini menarik menurut saya. Dan ini bisa tercermin juga mungkin, saya nggak tahu ada kaitan apa tidak ya. Tapi dalam putusan perkara Harvey Muiz nih, dari yang sebelumnya 6 tahun ya, di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengubah menjadi 20 tahun. Padahal tuntutan jaksanya cuma 13 tahun kalau nggak salah ya. Ini kan menarik sekali nih. Diputus maksimal tuh 20 tahun. Jadi punya catatan apa soal kasus Harvey Muiz ini? Ya memang minggu ini ada 2 kasus ya Bang, Hasto sama Harvey Muiz ya. Harvey Muiz sangat menarik Bang putusannya, bahwa sebelumnya saya ingat bahwa kita pun bersuara keras ya, kok bisa orang korupsi dalam kasus kerugian keuangan negara 300 triliun kurang lebih. Ya, hanya dihukum 6,5 tahun, hanya mengembalikan 210 miliar, kemudian juga dianggap bukan pelaku utama, kemudian dia berlakuan baik, sopan gitu kan. Sementara ancaman hukuman jaksa itu kan 12 tahun Bang. Nah dari sini tuntutan jaksa 12 tahun. Nah dari sini tentu kan itu setengah lebih dikit lah ya, dari 6,5, dan kemudian akhirnya jaksa tentu kan wajib kasasi, wajib banding ya, wajib banding karena hukumannya di baru 2/3 ya. Dan ketika jaksa banding, saya pikir ya salut juga lah ya dengan teman-teman jaksa, ya, mungkin di dalam memori bandingnya mampu membuktikan ya, bahkan bukan hanya tuntutan mereka yang diakui, bahkan lebih Bang. Jadi vonisnya di Pengadilan Tinggi itu 20 tahun. Ya artinya 8 tahun lebih tinggi dari tuntutan, dan 13,5 tahun lebih tinggi dari vonis penjara awal. Dan ada tambahan yang menarik Bang, 420 miliar, artinya 2 kali lipat uang penggantinya. Uang penggantinya gitu. Iya, ini kan sangat penting gitu ya. Wah, kalau udah 10 miliar masih ada 20 miliar gitu, foya-foya itu gua penjara kalau misalnya putusannya seperti yang lalu kan. Kemudian yang kedua ya pelaku utama. Iya kan, dianggap pelaku utama. Iya, pelaku utama. Ya karena saya baca berkasnya, baca berita di ini aja saya bisa yakin wah dia pelaku utama nih, karena dia yang mengelola uang gitu kan. Dan 420 miliar loh Bang. Iya kan, bukan yang kaleng-kaleng gitu ya. Ya, dan kemudian
info terakhir katanya mau kasasi ya pihaknya Harvey ya, dan kita itu emang haknya ya. Namun ya kita berharap bahwa setidaknya hukuman maksimal penjara ya Bang, yang ada angkanya ya, pasal 2 pasal 3 emang 20 tahun. Betul. Tapi sebenarnya ada hukuman ancaman lebih tinggi seumur hidup. Dan Abang pun pernah waktu itu di kasus Abang Akil ya seumur hidup ya. Udah lama juga kita nggak ada hukuman seumur hidup ya. Ini artinya kalau 20 tahun setidaknya kalau saya Bang ya itu kan nanti dapat remisi, dapat ini. Saya pernah ada 2/3 kan nggak nyampe 12 tahun, 13 tahun udah apalagi dipotong remisi kan sudah bebas gitu ya, artinya nggak full juga, lebih baik seumur hidup. Karena tadi yang menarik adalah putusan pengadilan tinggi kan perbuatannya menyakiti hati rakyat. Nah itu ada seperti bagus juga tuh Bang. Saya baca di buku menyakiti hati rakyat ya, artinya benar, walaupun sebenarnya ada opsi lain ya, yang masalah kasus timah ini di pasal 2 pasal 3 itu kan ketika ada hukuman mati ya, tapi death penalti itu kan ketika misalnya dalam keadaan krisis moneter, perang, bencana. Jadi menurut saya oke lah, nggak masuk gitu ya. Tapi kan seumur hidup itu ada yang penting. Makanya kita harus kawal ini Bang, karena kita ingat kasus ini kan bukan Harvey Muiz sendiri, ada temannya juga satu, saya lupa namanya siapa yang perempuan itu, kemudian juga beberapa kepala dinas, kemudian beberapa direktur di PT Timah, kena juga beberapa direktur, ada 4 atau 5 itu kan. Saya dapat informasi juga ada pejabat di Kementerian SDM juga. Sekarang sedang berproses juga dan jadi tapi kan ini bukan akhir segalanya Bang. Betul. Ini masih banding dan kita punya banyak pengalaman bahwa putusan banding tapi di kasasi nggak Nah kita harap sebenarnya Mahkamah Agung ya di bawah Ketua MA yang baru ya mampu membaca kepuasan publik. Ini bukan masalah keadilan atau sebagainya, tapi kepuasan publik itu kan karena keadilan di masyarakat ya. Itu sangat tinggi kepada pengadilan ya pasca putusan ini, bahwa mereka menganggap keadilan masih ada, sehingga jangan sampai nanti masyarakat yang sudah naik gitu kan kepentingannya kepada pengadilan setelah kasus Jarod Richard kemarin dan kasus vonis bebas terhadap pembunuh Hakim Surabaya hakim kena OTT juga kena OTT dari kejaksaan itu turun lagi gitu. Dan kita harap, emang sudah lama kita tidak menemukan artijo baru Bang. Ya artinya kita harap di MA setidaknya sama, bahkan kalau bisa lebih berat seumur hidup luar biasa, walaupun memang masih ada lagi peluang PK ya kan, tapi setidaknya ya bagi saya kemarin saya sampaikan kepada teman-teman gitu ya, setidaknya kita bergembira dulu dengan hasil ini gitu seperti itu Bang. Menarik tuh. Dan memang menurut saya ya, tadi yang soal apakah dia pelaku utama atau bukan, itu menarik sekali karena begini, dalam banyak perspektif bisa jadi namanya pelaku utama nggak satu, gitu ya. Betul Bang. Tapi kalau pelaku utama itu hanya satu, jangan-jangan ada pelaku utama yang nggak terusut tuh. Betul. Ini yang kita khawatirkan. Betul, harapannya pelaku utama itu betul dia pelaku utama, tapi pelaku utama yang bukan cuman dia gitu. Artinya selama ini banyak dibincangkan bahwa ada beberapa orang besar lainnya yang diduga sebagai pelaku utama juga di situ. Bahkan orang-orang ini penerima keuntungan yang terbesar itu harus juga disentuh. Menarik ketika kita bicara kerugian keuangan negaranya yang disebut 300 triliun. Tapi kemudian kan yang dirampas atau yang dibebankan sebagai uang pengganti itu 200 dan naik 400 ya. Tentunya nggak sampai setengah triliun ya. Tapi memang kendalanya kalau kita lihat itu ada pada ketentuan pasal 18 kalau nggak salah, bahwa putusan uang pengganti hanya sebesar yang dinikmati. Nah, persoalannya adalah dalam perkara timah ini menghitung dampak kerugian akibat tindakan yang melawan hukum atau tindakan salah, dan itu dampak kerugiannya kerugian lingkungan. Kerugian lingkungan itu nggak dinikmati gitu, nggak ada yang menikmati. Makanya mungkin tapi ada real ya Bang. Tapi itu suatu hal yang harus dipertanggungjawabi. Nah, oleh karena itu menjangkau semua aktor intelektual menjadi penting. Bang. Dan yang kedua, menjangkau pertanggungjawaban hukum terhadap korporasi itu menjadi penting. Tujuannya agar kerugian tadi 300 triliun seoptimal mungkin bisa dibebankan dan ada orang yang punya kewajiban mengganti kerugian-kerugian tadi. Yudi ada masukan lagi? Terakhir sih Bang, ya memang saya sepakat dengan Abang harus tuntas ya. Mungkin udah belasan orang jadi tersangka di kasus ini. Namun
sekali lagi bahwa saya sepakat sama Abang bahwa kerugian negara memang 300 triliun ya. Namun kan yang masalah real yang terkait dengan uang, dana yang dinikmati itu memang harus benar-benar dilihat ya. Karena jangan sampai nanti kan ini baru dari HP MUIS 420 triliun gitu kan. 420 miliar ya. Kita itu 300 triliun. Artinya kan berapa persen? 10% lebih ya. Artinya kan nyampe 300 kan ini setengah triliun nggak nyampe. Iya, setengah triliun nggak nyampe gitu. Biar nanti masyarakat juga jangan ini kenapa ya? Enggak, karena memang harus dibedakan gitu ya. Betul. Bahwa jadi kita ada berharap pasal 18 tadi. Ada realnya. Sebenarnya berapa sih nih? Misalnya 15 triliun ya kan. Jadi itu yang dikejar. Ya kita juga tidak menuntut ada sampai 300 triliun karena kita paham dengan ada 300 triliun setidaknya ini menandakan kalau ada orang korupsi, lu emang hanya dapat 1 triliun, tapi lihat akibatnya 300 triliun. Benar nggak Bang? Karena dampak lingkungan tetap harus ditanggungjawab. Betul. Nah itu makanya kita berharap ada korporasi yang dipidana, ya jangan hanya perorangannya saja seperti itu. Jadi ya memang kasus Timah ini kasus yang menarik Bang, walaupun dia di ujung sana, gitu ya. Tapi kan karena kasus ini besar, ya kan. Kemudian mendapat perhatian masyarakat, apalagi kan ada flexing gitu kan sebelumnya kan ada hubungan dengan artis karena kan istrinya kan artis dari HP MUIS gitu ya, jadi makin menarik. Tapi sekali lagi ini saya senang karena masyarakat pun berarti peduli terhadap isu-isu korupsi begitu Bang. Ya menarik sekali. Nanti kita bincang-bincang lagi di kasus-kasus yang lain ya. Dan tentunya kita perhatian dengan kasus ini dengan harapan pemberantasan korupsi dilakukan dengan sungguh-sungguh dan keadilan untuk penegakan hukumnya bisa dilakukan dengan optimal. Terima kasih Yud. Siap. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.